Kembali lagi di podcast Polri Presisi. Yuk kita ngobrol lagi dengan Bribda Isyah. Ya Mbak, tadi kan saya udah dengar nih cerita Mbak kalau misalnya sebelum masuk anggota Polri pun Mbak udah berprestasi gitu kan. Setelah masuk jadi anggota Polri, kejuaraan apa nih Mbak yang udah pernah diikuti dan prestasinya berapa gitu? Bagaimana? Setelah menjadi anggota Polri tahun 2020, saya tetap berlatih walaupun belum ada pertandingan yang untuk dipanggil untuk mengikuti pertandingan. Kemudian di awal tahun 2004 tadi ada sprint turun dari Kapolri bahwa saya ditunjuk untuk mengikuti Kapolri Cup di bulan Maret kemarin, dan alhamdulillah di situ saya mendapatkan juara 1 kategori TNI Polri, jurus mainnya di PUMSE, dan juga sekaligus menjadi atlet terbaik TNI Polri. Baru setelah itu sebulan kemudian dari masing-masing Polda dipanggil lagi yang juara Kapolri Cup kemarin menjadi Timnas Polri Garuda Bayangkara Presisi Polri untuk mengikuti pertandingan Pangkostrat Cup ini. Oke. Perjalanan yang cukup panjang itu kira-kira berapa lama itu Mbak persiapannya untuk juara seperti itu, kira-kira berapa lama itu Mbak? Nggak lama Mbak, sekitar kurang lebih 1 bulan untuk mengumpulkan teman-teman dari Polda lain untuk training center masing-masing di Poldanya. Kemudian seminggu sebelum pertandingan kami datang ke sini bertemu dan melakukan latihan bersama baru ikut pertandingan. Berarti dari berbagai daerah ya setelah dikumpulkan menjadi satu gitu. Gimana Mbak perasaannya? Apakah itu menjadi suatu motivasi juga atau kita kayak bersaing, itu gimana perasaannya? Kalau untuk satu tim kita merasa punya keluarga baru, kita ngerasa bisa mengerti satu sama lain dari wilayah yang lain gitu. Okay. Iya. Kalau itu kan tadi kejuaraannya dari tingkat nasional ya, tapi kalau misalnya dari tingkat internasional tuh kira-kira udah pernah belum nih Mbak? Untuk saat ini belum ada Mbak, tapi kalau misalnya saya ada kesempatan dipanggil untuk internasional, saya sangat senang sekali. Sangat senang sekali ya Mbak, untuk memacu adrenalin kita juga gitu ya, untuk mengharumkan nama institusi juga. Begitu ya Mbak ya. Keinginan itu kan dari dalam diri kita ya Mbak ya. Terus upaya sendiri nih untuk mencapai target internasional tentunya ya. Ada nggak Mbak upaya khusus yang dari Mbak Ifya buat mencapai target internasional kita Mbak? Yang paling utama tetap latihan terus, mengembangkan diri lagi, juga banyak mencari referensi dengan atlet-atlet yang lain, gimana tentang perkembangan taekwondo. Jadi dan gak lupa untuk berdoa dan minta doa restu dari orang tua. Doa restu dari orang tua itu sangat penting ya gitu ya Mbak. Berarti kalau misalnya Mbak Iya dalam seminggu itu bisa dihitung nggak latihannya berapa kali gitu Mbak? Dalam seminggu untuk latihan taekwondonya sendiri, apakah ada target atau bagaimana Mbak? Biasanya sudah dibikinkan program Mbak dari pelatih kami masing-masing, seminggu itu 4-5 kali. Latihannya siang dan sore. Ya, katanya Mbak Iya ini bawa sesuatu gitu ya di podcast Polri ini. Bisa ditunjukkan Mbak? Apa itu Mbak? Saya penasaran gitu. Ini bawa medali. Wah, ada medali ya. Iya. Bisa dijelaskan Kak medali apa aja dan dari kejuaraan apa? Ini yang baru-baru ini tadi aku ikut Pangkostrat Cup. Yang ini medali emas juara 1 kategori POMSE TNI Polri. Yang satunya ini medali emas juara 1 kategori senior prestasi berpasangan. Jadi berdua mainnya. Ya. Kalau yang satunya lagi ini juara 3 medali perunggu kategori senior prestasi PUMSE, mainnya bertiga. Oh, bertiga. Ya. Okay. Medalinya agak silau-silau gitu ya, saya jadi takut nih tapi gimana Mbak rasanya ngedapetin 3 medali sekaligus di perlombaan, gimana ya Mbak rasanya Mbak? Rasanya senang sekali. Sebenarnya target saya minimal juara 3 aja. Juara 3 di nasional. Tapi alhamdulillah rezeki bisa menyabet 3 medali. 3 medali sekaligus ya Mbak. Gimana Mbak rasanya? Kan dari perolehan medali ini kan juga Mbak bisa berkeliling Indonesia gitu ya Mbak, berkeliling daerah-daerah. Gimana Mbak perasaannya? Apakah ada bangga atau terharu, sedih gitu? Gimana Mbak perasaannya? Rasanya campur aduk, ada rasa bangga, terharu, bisa mengenal semua teman-teman, kesempatan yang tidak bisa diulang lagi. Ini medali keberapa nih Mbak kalau saya boleh tahu Mbak?
Lupa saya. Udah ada terhitung ya, udah seringnya gitu ya Mbak. Keren banget, saya jadi insecure nih Mbak. Soalnya saya langsung di-tag pun. Kalau sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat ini Mbak di institusi Polri ini, ada bisa nggak sesuatu atau adat yang bisa diambil kalau Mbak berkeliling dari daerah gitu? Ada nggak yang bisa diambil untuk menambah wawasan kita ya sebagai anggota Polri gitu Mbak? Ada nggak Mbak? Adat istiadat atau gimana dari sini, kan situasi Kamtipmas beda dong ya dari daerah sama antar daerah, beda gimana Mbak ngelihatnya dari sudut pandang personel Polri gitu ya Mbak? Ada nggak istiadat yang bisa diambil gitu Pak? Kalau dari masing-masing daerah kan berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi dimanapun kita berada kita harus saling menghargai, saling rukun dan juga taat sama aturan di daerah masing-masing itu. Biar keamanan dan ketertiban juga ini ya Mbak. Kalau pesan-pesan buat personel Polri ke depannya Mbak, soalnya kan Mbak berprestasi nih ya kan untuk memicu semangat kita juga sebagai personel Polri. Ada nggak Mbak pesan-pesannya atau bagaimana gitu Mbak untuk personel Polri yang lainnya supaya memicu semangat kita Mbak? Agar lebih maksudnya mengembangkan lebih tahu diri sendiri atau bagaimana, kan kalau Mbak Hia dari SD SMP itu kan menekuni bidang olahraga kan gitu. Kalau misalnya yang lainnya kan belum tahu juga maksudnya gitu. Jadi lebih mengenal diri atau apa gitu Mbak, atau lebih mencoba hal-hal yang lain gitu. Ada nggak Mbak pesan? Kalau untuk adik-adik yang belum mendaftar, kalau saran dari saya sih bagus kalau kita ikut bergabung menjadi anggota Polri ya, karena ini kita sangat didukung di institusi Polri menjadi atlet yang lebih berkembang lagi. Kalau untuk anggota Polri, semoga Polri ini lebih baik ke depannya, bisa mendukung atlet-atlet yang berprestasi. Biar kita lebih ini juga ya, terpacu semangatnya begitu. Betul. Ya Mbak. Tapi kalau misalnya dari daerah sendiri itu mendukung penuh nggak Mbak? Mbak ya gini kan, soalnya kalau misalnya kita pasti harus ada izin seperti itu ya Mbak. Dari daerah tanggapannya gimana Mbak ke Mbaknya? Kalau dari daerah alhamdulillah saya sangat didukung Mbak. Dari Polres, dari Polda juga memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa. Luar biasa, agar Mbaknya bisa berprestasi tentunya ya Mbak untuk mengharumkan nama institusi Polri. Mbak Hia, kalau misalnya sukanya kan sebagai anggota Polri kita kan udah tahu nih ya kan Mbak Hia didukung segala macam. Kalau misalnya dukanya nih Mbak, ada nggak Mbak duka menjadi anggota Polri yang tentunya sebagai atlet berprestasi gitu yang mengikuti kejuaraan? Bisa dijelaskan Mbak bagaimana perasaan? Dukanya ya kita harus siap jauh dari orang tua. Kita juga banyak waktu kita yang tersita, yaitu kita harus latihan, kita harus fokus untuk target kita mencapai tujuan untuk menjadi juara umum. Jadi juga jarang untuk kumpul sama teman, kumpul di luar waktu dari latihan. Tapi itu terbayarkan karena apa yang dikejar tercapai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya Mbak, begitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya di podcast Polri Presisi. Sukses selalu untuk Mbak Iya ke depannya, semoga semakin berprestasi. Dan akhir kata, podcast Polri Presisi harus berakhir dan salam presisi.